Pemirsa, potensi pertumbuhan Indosemen Tunggal Prakarsa sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham INTP bersama SVP Research Kanaka Hita Solvera Jansen Nasrial. Selamat pagi Pak Jansen. Selamat pagi Mbak. Iya, kita membahas terkait Indosemen. Anda sendiri melihat kinerja keuangan Indosemen hingga kuartal 3 ini seperti apa Pak? Well, yang dicapai oleh PT Indosemen is lebih much better dibandingkan dengan kompetitornya seperti Semen Indonesia. Oke. Ya, Semen Indonesia justru mengalami penurunan baik dari sisi pendapatan dan juga mengalami penurunan dari sisi laba bersihnya. Nah, jadi kalau in terms of efisiensi, Indosemen itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Semen Indonesia. Nah, jadi kalau Indosemen itu menoreh pertumbuhan pendapatan sekitar 6%. Ya, hampir kurang lebih sesuai dengan pertumbuhan GDP Indonesia ya. Ya. Lalu di satu sisi pertumbuhan laba bersih juga tumbuh positif dibandingkan dengan pertumbuhan Semen Indonesia. Jadi in terms of pertumbuhan pendapatan maupun pertumbuhan laba bersih jauh lebih bagus pertumbuhan Indosemen. Jadi in terms of efisiensi dikelola jauh lebih baik di Indosemen dibandingkan dengan Semen Indonesia. Itu yang pertama dari sisi efisiensi. Nah, namun itu semuanya juga tidak lepas dari pertumbuhan di sektor mining dan plantation. Kenapa ada korelasinya? Karena pertumbuhan kenaikan harga komoditas itu korelasinya positifnya tinggi sekali terhadap pertumbuhan GDP Indonesia. Jadi sebenarnya industri semen kebantu oleh kenaikan harga komoditas. Oke, baik. Ya, betul. Baik. Jadi akibatnya banyak konsumen yang memilih properti, khususnya yang landed house ataupun apartemen, akibat dari kenaikan harga komoditas. Ya, kebanyakan kan warga Indonesia itu rumah itu dianggap sebagai alternatif investasi. Kebanyakan seperti itu. Nah, jadi untuk menjaga menjaga kestabilan harganya, gitu, harga asetnya, in terms of valuation dari sisi aset. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa permintaan semen seiring dengan pertumbuhan kenaikan harga komoditas juga begitu ya Pak Jansen ya. Betul. Jadi ekonomi Indonesia ini kebantu sekali dengan kenaikan harga komoditas. Oke, ini ada dampak dari super komoditi yang ada kenaikan di akhir kuartal 2 menuju ke kuartal 3 ini ya. Tapi kalau Anda lihat apakah kinerja keuangan Indosemen ini juga cukup berkaitan begitu, atau mungkin kaitannya erat dengan terhadap kapasitas produksi dan pencapaian penjualan selama ini, karena kan ada beberapa permintaan atau jenis produk dari semen, dari produksi Indosemen ini juga mengalami permintaan yang cukup signifikan begitu. Saya sih melihatnya lebih karena permintaan properti ya, yang di kuartal kedua, kuartal ketiga itu malah menunjukkan kenaikan. Karena biasanya driver untuk permintaan semen itu datang dari dua, tapi lebih banyak didominasi oleh permintaan properti, khususnya landed house, dibandingkan dengan sektor infrastruktur. Nah, jadi artinya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor permintaan properti dibandingkan dengan permintaan untuk semen infrastruktur. Baik. So, karena kalau kita lihat berdasarkan GDP yang terakhir, itu pertumbuhan ekspor kita sangat luar biasa, sekitar 30%, di mana pertumbuhan sektor batubara, sektor sawit itu combine pertumbuhannya masing-masing itu average-nya 50%. Jadi itu yang membuat kenapa permintaan landed house sangat bagus. Dan ini juga berkorelasi dengan performa laporan keuangannya Ciputra, laporan keuangannya Alam Sutra, laporan keuangannya Summarecon. Karena ketiga-tiganya lebih fokus kepada landed house dibandingkan dengan recurring income seperti Pakuwon. Jadi artinya
ini lebih mengkonfirmasi bahwa semen itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor permintaan di sektor properti, yang mana memang sektor properti di sektor di kuartal kedua sampai kuartal ketiga menunjukkan perbaikan signifikan gitu ya dibandingkan dengan sektor lain. Jadi seperti membuat karena harga komoditas. Oke, jadi seperti membuat ekosistem emiten yang dengan prospek yang baik begitu ya Pak ya, antara ada semen, kaitannya dengan properti dan juga harga dari semen ini juga terpengaruh erat dengan kenaikan harga komoditas juga begitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi fundamental Pak Jansen, seperti apa fundamental Indosemen dibandingkan dengan emiten semen lain di BEI? Kalau kita bicara komparasi ya dibandingkan dengan pemain semen lain, karena kan kita biasanya kan ada 3 ya yang big player, yaitu Semen Holcim yang mana sudah bergabung dengan Semen Indonesia dan Indosemen. Dan tipikal industri semen itu adalah tipikal industri oligopoli. Nah, jadi artinya mereka bisa memaintain average selling price sangat tinggi. Nah, tapi kalau bicara efisiensi, tadi kita sudah bicara di awal, lebih efisiensi Indosemen dibandingkan dengan Semen Indonesia. Pertumbuhan pendapatan dan laba bersihnya Semen Indonesia justru malah turun lumayan signifikan ya. Despite mereka sudah merge dengan Semen Holcim, tetapi sebaliknya justru dengan efisiensi Indosemen jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangannya Semen Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi balance sheet, tingkat utangnya Indosemen lebih kecil jauh sekali dibandingkan dengan Semen Indonesia. Jadi boleh dibilang almost free debt. Itu yang kedua. Akibatnya yang ketiga, jadi ini berentet nih, beruntun. Artinya yang ketiga adalah cash per share-nya Indosemen itu lebih tinggi daripada Semen Indonesia, di mana cash per share-nya Indosemen itu sekitar Rp1.900 per lembar dibandingkan dengan Semen Indonesia yang mana cash per share-nya itu hanya Rp600 per lembar. Jadi in terms of cash per share lebih richer Indosemen dibandingkan dengan Semen Indonesia. Jadi secara fundamentally jauh lebih baik Indosemen dibandingkan dengan Semen Indonesia. Baik. Itu satu hal lagi ya, secara fundamental pun ternyata dari hutang yang dimiliki Indosemen juga ini jauh lebih rendah begitu, jauh lebih sedikit ya, dan ini mempengaruhi juga terkait kinerja keuangannya sepanjang kuartal 3 ini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Jansen di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk telah menjadi emiten di pasar modal sejak 1989. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Anda silakan. Ya baik Cakri dan pemirsa, saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk telah menarik minat pelaku pasar sejak pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia. Kita simak bersama datanya. Iya, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dengan kode emiten INTP melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 1989 di papan utama dengan bidang usaha utama produsen semen, sektor barang baku, dan industri material konstruksi. Lalu berikutnya, pemirsa, kita lihat bersama pemegang saham dari INTP. Kita lihat Birchwood Omnia Ltd ini memegang saham sebesar 51% atau 1,87 miliar saham. Dan selanjutnya kita lihat sisanya dipegang oleh masyarakat, yaitu sebesar 49% atau senilai 1,80 miliar lembar saham. Dan berikutnya kita simak bersama seperti apa pergerakan nilai saham INTP. Kita lihat pada Januari 2021 ini berada di level 15.200 per lembar saham. Lalu turun, pemirsa, kita lihat sampai sempat juga rebound pada Maret di level 13.800 per lembar saham, dan kemudian turun lagi. Kita lihat ini posisi terendahnya ada pada bulan Juli lalu ya, yaitu di level Rp8.800 per lembar saham. Namun kemudian terus merangkak naik, dan kita lihat kembali naik hingga pada 1 November ini berada di level Rp12.700 per lembar saham. Namun pada perdagangan kemarin kita lihat pada 18 November 2021 sempat turun sedikit di level Rp11.825 per lembar saham. Iya, demikian Cakri yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ando. Kembali ke Pak Jansen Nasrial. Pak Jansen, kita melihat pergerakan dari NTP
apa yang apa yang tergambar begitu dari pergerakannya yang nampaknya cukup mengalami koreksi ini di kuartal 2 begitu mungkin ya, dan kembali naik lagi begitu mulai dari November kemarin. Apa yang bisa dianalisis dari pergerakan INTP? Ya, berarti mengkonfirmasi dengan korelasi positif antara kenaikan harga komoditas dengan permintaan rumah gitu. Oh, oke. Jadi kembali nampak jelas begitu ya korelasinya. Kenaikan kelihatan sekali karena kenaikan harga komoditas itu terlihat di kuartal ketiga atau pas mau menjelang memasuki kuartal ketiga. Dan kita juga tahu bahwa inflasi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa itu lagi tinggi-tingginya selama 30 tahun terakhir, dipicu oleh kenaikan harga komoditas yang sangat tinggi. Nah, ini yang menikmati adalah negara seperti Indonesia. Namun itu berkorelasi positif artinya dengan permintaan properti. Akibatnya di kuartal ketiga itu kelihatan itu baik harga sahamnya Indosemen maupun Semen Gresik ataupun Semen Indonesia itu udah mulai mengalami mengalami kenaikan gitu secara perlahan. Jadi artinya kenaikan harga komoditas berkorelasi positif dengan permintaan properti. Dan terlihat di ketiga emiten properti Indonesia yang fokus kepada landed house atau rumah tapak seperti Ciputra, BSDE, Sinarmas, lalu juga Sumarekon, justru tiga-tiganya malah melaporkan laporan keuangan yang sangat bagus. Jadi terrefleksikan dengan permintaan semen gitu. Nah, jadi artinya ya tidak lepas dari kenaikan harga komoditas yang merupakan bonus plus ya buat ekonomi Indonesia. Sementara domestik konsumsi sebenarnya tumbuhnya sangat flat, sekitar 1%. Government spending hanya tumbuh 0,7%. Sementara investment spending hanya tumbuh sekitar 2%. Jadi terbantu oleh ekonomi Indonesia itu terbantu oleh kenaikan harga komoditas yang terrefleksikan di permintaan properti dan permintaan semen. Baik, jika hal lain begitu ya, mungkin selain ada peningkatan di sektor properti juga, apakah dengan pengaplikasian ESG di perseroan ini juga menjadi daya tarik juga yang bisa mempengaruhi pergerakan harga saham INTP karena sudah ada produksi 3 saham atau green cement begitu ya, saham semen hijau begitu yang diproduksi oleh Indosemen. Itu mempengaruhi tidak Pak Jansen? Iya. Penerapan ESG itu di negara berkembang ataupun emerging market belum semasif implementation yang di Amerika Serikat ataupun negara Eropa. Dan in terms of ESG scoring itu baru 2 tahun terakhir ini ya, baru ada ESG scoring, mulai gencar gitu. Nah, namun kalau ESG scoringnya semakin lama semakin tinggi, itu bisa masuk menjadi consideration oleh para fund manager offshore ataupun asing. So it is huge impact ya terhadap consideration di dalam hitungan portfolionya fund manager asing. Oke, baik. Setidaknya ada hal lain yang sudah bisa ditabung begitu oleh Indosemen untuk poin ESG-nya karena global yang akan bisa menaksir atau melihat prospek dari Indosemen ke depan ya. Kalau untuk rekomendasi Anda di INTP Pak Jansen, apa yang menarik untuk direkomendasikan untuk para pelaku pasar? Yang namanya ekonomi kan ada 2. Satu namanya old economy, new economy. Nah, kalau new economy itu biasanya pertumbuhannya tinggi. Itu biasanya saham-saham berbasis teknologi ataupun bank digital misalnya. Lalu juga namanya old economy, yaitu saham-saham old school, misalnya industri semen, properti, otomotif. Nah, namun old economy itu biasanya mengandalkan pembayaran dividen lebih tinggi karena pertumbuhannya lebih slower dibandingkan dengan yang new economy. Nah, dan kebetulan Indosemen itu mempunyai dividen yield-nya lebih tinggi daripada semen Indonesia. So in terms of comparison, mau balance sheet-nya maupun efisiensinya dan dividen yield-nya, I would rather much pick Indosemen dibandingkan dengan semen Indonesia. Comparison wise ya. Oke. Lalu untuk rekomendasi INTP sendiri seperti apa dari Anda untuk saat ini?
buy on weakness di level-level support antara 11.200 dengan target price di 12.500, dan dividen yield itu cukup tinggi ya. Tahun ini sekitar 6,8% dan historical itu 3,8%. So not bad ya kalau untuk dengan pertumbuhan ekonomi global yang masih dalam tahap recovery pasca pandemi. Iya, dan pertumbuhan infrastruktur pembangunan juga sekarang sedang mulai bangkit lagi begitu ya. Ini momentum mungkin bisa direkomendasikan, tadi Anda katakan buy on week begitu ya, buy on weakness. Ya. Baik, terima kasih Pak Jansen Nasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Salam sehat Pak. Salam sehat, terima kasih kembali. Thanks.